Hai semuanya, senang banget nih bisa ketemu kalian lagi untuk menceritakan film-film seru di channel Mantap Punya. Dan langsung aja mari kita sambut sebuah film berjudul Yes God Yes yang rilis tahun 2019. Di awal film kita akan melihat seorang wanita bernama Alice, gadis belia yang menuntut pendidikan di sekolah Katolik. Tidak seperti siswa di sekolah pada umumnya, di tempatnya belajar saat ini, Alice diharuskan untuk menaati banyak peraturan. Mulai dari berpakaian hingga jadwal kelas dan acara kerohanian. Tak hanya itu, pendidikan moral juga terus diberikan oleh sekolah kepada siswa-siswinya. Seperti yang diajarkan oleh Bapak Murphy saat ini. Pria yang terlihat sangat lurus itu menjelaskan bahwa setiap manusia diciptakan secara berpasang-pasangan dan dilarang untuk berhubungan badan dengan lawan jenis kecuali jika sudah ada ikatan pernikahan. Tak sampai di situ saja, ia yang mengutip isi dari Alkitab pun turut menerangkan bahwa Tuhan melarang hubungan sesama jenis, tak terkecuali dengan memuaskan hasratnya sendiri. Sepulang sekolah, Alice yang terbiasa sendirian pun lalu meluangkan waktunya di depan komputer. Namun secara tak terduga, tiba-tiba ia mendapat email dari sosok misterius. Anehnya, sosok yang mengaku sebagai pria itu malah menyodorkan foto tak pantas koleksinya. Sontak hal itu langsung membuat Alice terkejut. Terlebih foto-foto seperti itu merupakan hal baru baginya. Tak hanya sekedar mengirimkan foto tak sopan saja, pria tersebut juga ternyata mulai bertingkah aneh dengan mengajak Alice untuk chattingan. Konyolnya, Alice yang sejatinya sedang dalam masa puber malah seketika ikut bergairah. Dan alhasil ia pun ikut mencoba untuk masuk ke fantasinya sendiri. Namun sial bagi Alice, ia yang baru mulai sedikit menikmati aksi nakalnya itu malah harus menghentikannya menyusul kedatangan orang tuanya di rumah. Keesokan harinya, hal tak terduga kembali harus dialami oleh Alice. Sebuah rumor menjadi ramai diperbincangkan di sekolah, di mana Alice dikabarkan pernah menikmati pistol air milik teman sekolahnya yang bernama Wade. Sialnya lagi, rumor murahan itu tak hanya ramai dibicarakan oleh teman-teman sekolahnya saja, tetapi juga turut menjadi buah bibir bagi para pengajar di sana. Hal ini jugalah yang membuat posisi Alice sebagai pembawa persembahan digantikan oleh siswi lainnya. Sejak saat itulah, Alice mulai dikucilkan oleh teman-temannya di sekolah dan dianggap hina karena telah berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama. Rasa bersalah inilah yang kemudian membuat gadis itu tergugah untuk melakukan pengakuan dosa di hadapan Murphy. Namun bukannya mencoba membela diri karena telah dihasut oleh gosip murahan atau malah mengaku soal aksinya saat chatting kemarin, ia justru memilih untuk menutup rapat semua hal memalukan tersebut. Nah, di hari yang berbeda, Alice bersama teman-teman sekelasnya mengikuti retret yang diadakan sekolah. Sebuah kegiatan untuk mengasingkan diri dari kebiasaan selama ini demi membersihkan dan mencapai kesucian sebagai bentuk kecintaan terhadap Tuhannya. Dalam acara tersebut, semua murid akan melalui hari-harinya bersama di sebuah camp dengan didampingi oleh guru spiritual dan para senior di sana. Konyolnya, Alice yang mendapati salah satu senior paling populer malah salah tingkah setelah memandangi bulu lebat di pergelangan tangan senior tersebut. Sialnya lagi, sosok senior tampan bertubuh kekar bernama Chris itu ternyata adalah pemimpin dari grup tempat Alice berada. Hal ini jelas membuat gadis tersebut semakin sulit untuk fokus dengan kegiatan yang dilaluinya. Malam hari pun tiba. Alice yang tidak terbiasa tidur di camp akhirnya memutuskan untuk memainkan game di ponselnya. Perangkat komunikasi yang seharusnya dikumpulkan saat kedatangannya di camp ternyata malah diam-diam telah ia sembunyikan dan menjadi satu-satunya teman bagi Alice untuk melalui malam tersebut. Entah apa yang ada di benak Alice, ia yang saat itu mengaktifkan mode gitar di ponselnya malah merasa bergairah oleh gitaran yang dibuat oleh perangkat tersebut. Alhasil malam itu dilalui Alice dengan memainkan ponselnya hingga terlelap. Keesokan harinya, perasaan Alice semakin dibuat kacau bukan karena kedekatannya dengan Chris, melainkan tubuhnya mulai bergetar oleh gandengan tangan Chris saat semuanya bernyanyi. Seolah tak puas dengan hal tersebut, Alice lalu beraksi dengan berpura-pura terjatuh, dan alhasil tubuh mungilnya pun digendong oleh Chris untuk dibawa ke ruang perawatan.
Kesialan tampaknya harus kembali dialami oleh Alice. Ia yang saat itu hendak memainkan ponselnya malah kepergok oleh salah satu seniornya yang bernama Nina. Alhasil ponsel itu pun disita dan membuat Alice harus menjalani hukuman untuk membersihkan camp selama kegiatan berjalan. Lagi-lagi hasrat luar biasa kembali menguasai tubuh Alice. Ia yang seharusnya membersihkan ruang kerja Murphy malah memanfaatkan komputer di sana untuk memulai chattingan dengan pria random. Namun, aksi itu tak berlangsung lama, karena kemudian suster datang yang mau tak mau membuat Alice panik dan dengan cepat mematikan komputer. Sialnya, komputer yang sempat disangka telah dimatikan oleh Alice ternyata malah masih hidup dan hal itu jelas membuat Murphy sangat marah. Pria itu sempat mengumumkannya di depan semua murid, namun ia sendiri juga tidak tahu siapa orang yang sempat berbuat tak seronok dengan komputernya. Sementara itu, Alice yang malu untuk mengakui perbuatannya hanya bisa terdiam seolah ia sama sekali tidak tahu menahu tentang insiden yang tengah disampaikan oleh Murphy. Di sisi lain, perbuatan tak menyenangkan juga harus dirasakan oleh Alice. Ia yang saat itu tengah membersihkan lantai salah satu ruangan tiba-tiba dilempari sampah oleh Wade. Remaja laki-laki itu agaknya geram dengan rumor yang sempat melibatkan dirinya. Karena rumor murahan itulah yang menjadi penyebab ia putus dari pacarnya. Meski berulang kali Alice menjelaskan tidak ada keterkaitan dirinya dengan rumor tersebut, namun sayangnya Wade justru meyakini jika Alice lah yang telah membuat sendiri rumor menghebohkan itu. Tak lama berselang, datang Murphy yang mengajak Wade untuk pergi dari tempat tersebut. Menariknya, Alice yang mencoba membereskan sampah milik Wade malah mendapati gelang couple yang selama ini dikenakan oleh remaja laki-laki itu dan pacarnya. Anehnya, Alice bukannya langsung membuang benda tersebut. Ia justru menyimpannya seolah gadis itu memiliki ide lain yang bahkan tak pernah terpikirkan oleh Wade sendiri. Kejadian tak terduga juga sempat dialami oleh Alice. Ia yang saat itu tengah membersihkan dapur malah mendapati aksi gila dari Nina. Seniornya di camp itu kedapatan tengah bermesraan dengan teman laki-lakinya, yang sontak hal tersebut langsung diceritakannya pada temannya yang lain. Namun sayang, semua perkataan Alice kini tak lagi digubris oleh temannya sendiri. Bahkan Alice kini hanya dianggap sebagai pembual yang suka mengarang cerita. Merasa kesal dengan perlakuan yang ia terima, Alice selalu mencoba meluapkannya pada Wade. Ia yang sempat menyimpan gelang remaja laki-laki itu lalu menyelipkannya di dekat keyboard komputer milik Murphy. Tujuannya sudah pasti adalah agar Wade lah yang dituduh sebagai dalang atas aksi penggunaan komputer tempo hari. Tak sampai di situ saja, pengalaman tak kalah mengejutkannya juga sempat dialami oleh Alice. Ia yang tengah membersihkan area di sekitar ruang kerja Murphy malah mendapati gurunya itu yang tengah menikmati tayangan video seronok di komputernya. Seolah tak percaya dengan kebusukan yang ada dalam diri setiap orang di camp, Alice lalu meluapkannya dengan Chris secara paksa. Namun hal di luar dugaan malah terjadi. Chris yang pada dasarnya adalah remaja baik-baik justru menolak perlakuan gadis itu dan berlalu pergi meninggalkannya. Semua pengalaman pahit selama di camp agaknya telah membuat perasaan Alice semakin kacau. Ia lalu kabur dari sana dan menuju ke salah satu bar untuk sekedar melupakan sejenak penat di pikirannya. Namun siapa sangka di bar itulah ia justru bertemu dengan seorang wanita yang memberinya ketenangan. Wanita pemilik bar itu mengungkapkan jika dulunya ia pun sempat mengalami apa yang sedang dialami oleh Alice, termasuk soal hasrat ketika dirinya masih muda. Hingga kemudian semua nasihat yang diberikan wanita itu pun mampu menenangkan Alice. Bahkan wanita pemilik bar itu sampai mengantarkan Alice kembali ke campnya. Sejak pertemuannya dengan wanita pemilik bar, Alice kini memiliki semangat lagi untuk menjadi dirinya sendiri tanpa perlu menjadi pribadi lain hanya agar dianggap agamis. Hal itu juga yang ia sampaikan di hadapan semua murid dan gurunya di camp. Bahkan semua perkataannya seolah telah menampar semua orang di sana yang selama ini selalu menyembunyikan hal buruk di hadapan publik. Di sisi lain, aksi Alice yang menyelipkan gelang milik Wade di ruang kerja Murphy ternyata berhasil membuat remaja laki-laki itu terkena getahnya. Ia kini menjadi bahan omongan oleh semua murid di sekolahnya. Konyolnya lagi, Alice yang sempat sengaja mencari-cari video tak pantas malah membuat Wade dicap sebagai gay oleh teman-teman yang lain. Alhasil remaja laki-laki itulah yang kini dijauhi oleh semua orang di sana.
Sekembalinya di sekolah, Alice yang sudah berubah kini menjalin hubungan pertemanan yang baik dengan Chris. Namun di balik itu, ia juga memberanikan dirinya untuk melakukan pengakuan dosa. Di hadapan Murphy, gadis itu mengungkapkan soal hubungan tak lazim yang dilakukan oleh Nina dan pacarnya di camp, termasuk kelakuan Murphy yang menonton video seronok di ruang kerjanya. Hal itu sontak membuat Murphy terdiam dan merasa canggung karena malu dengan kelakuannya sendiri. Nah, di akhir film terlihat Alice yang baru pulang sekolah dan langsung menonton video di TV. Bukan video edukasi atau persiapan jelang kuliahnya, ia justru menonton video seronok yang selama ini benar-benar ia hindari. Menariknya, Alice justru merasa sangat menikmati tontonan tersebut. Bahkan ia kini tidak ragu lagi untuk melampiaskannya sembari menikmati tayangan di hadapannya itu. Dan film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Yes God Yes yang rilis tahun 2019. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menemani kalian di kala santuy ya sobat. Kalau suka dengan kisah-kisah seperti ini, sobat bisa banget nih aktifkan lonceng notifikasi untuk menonton video-video keren kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.